Di sebuah pemukiman yang tenang di Bengkulu, sosok istri Pak RT yang satu ini selalu menjadi pusat perhatian. Gayanya modis, usianya menjelang kepala 4, dan rumahnya hampir tak pernah sepi dari kumpulan anak-anak muda. Dari luar, dia tampak seperti figur ibu rumah tangga yang super ramah dan mudah bergaul. Tapi di balik senyum ramahnya itu, tersimpan sebuah rahasia gelap yang dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Sebuah perbuatan yang akhirnya menghancurkan hidupnya dan menggemparkan seluruh warga. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu rumah Pak RT tersebut? Dan bagaimana rahasia yang tersimpan rapat selama bertahun-tahun ini akhirnya terbongkar? Kawasan Jalan Korpri Raya, Bentiring, Bengkulu, dulunya dikenal sebagai lingkungan pemukiman yang terbilang damai dan tenang. Di sana, berdiri sebuah rumah yang hampir setiap hari tak pernah sepi dari riuh suara remaja. Pemiliknya adalah Miss Ran, seorang ketua RT setempat, dan istrinya yang bernama Emma Yartini atau yang lebih akrab disapa Tante Mai. Lahir pada Oktober 1974, Tante Mai yang kala itu berusia 36 tahun tampil amat menonjol dibanding ibu-ibu seusianya. Penampilannya selalu glamor dan modis. Di jejaring sosial Facebook dengan akun bernama Maya Angeli-nya, ya, nama Facebooknya Maya Angeli. Hampir seluruh daftar temannya diisi oleh para pemuda dan anak belasan tahun. Ya, tante-tante lah. Sifat Tante Mai dan suaminya yang sangat terbuka membuat rumah mereka jadi tempat nongkrong favorit para ABG sekitar. Ada yang datang sekedar untuk mengobrol, main gitar, menonton TV, atau sekedar melepas penat. Warga memandang keluarga Pak RT ini sebagai sosok yang sangat mengayomi. Namun ada suatu kondisi rumah tangga yang tak pernah diketahui oleh publik. Suami Tante Mai mengidap penyakit diabetes parah yang membuatnya tak lagi sanggup memenuhi kebutuhan biologi sang istri selama 6 tahun terakhir. Disinilah suasana hangat di rumah Pak RT perlahan mulai bergeser menjadi awal dari sebuah petaka. Malam tanggal 19 April 2011, menjadi saksi bagaimana alur cerita ini mulai bergerak ke arah yang tak terduga. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 9 malam ketika seorang pemuda bernama Cecep Handoko berkunjung ke rumah Pak RT. Obrolan santai antara Cecep, Pak RT, dan Tante Mai mengalir begitu saja hingga tanpa terasa jarum jam sudah menunjuk ke angka 12 malam. Cecep yang berniat untuk berpamitan pulang tiba-tiba dicegah oleh Tante Mai. "Sudah malam, Cep, kau menginap saja di sini," tahan Tante Mai. Tanpa curiga, Cecep menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Pak RT yang merasa tubuhnya pegal-pegal kemudian meminta tolong kepada Cecep untuk memijatnya di dalam kamar. Cecep pun menuruti permintaan sang ketua RT hingga pria itu akhirnya tertidur lelap. Saat jarum jam menyentuh pukul 1 dini hari, suasana rumah sudah sangat hening. Namun Tante Mai rupanya belum juga tidur. Wanita itu mendatangi Cecep dan memintanya untuk gantian memijat dirinya di kamar di kamar yang berbeda. Cecep yang menuruti permintaan tersebut mulai memijat Tante Mai yang sudah berbaring di atas tempat tidur. Di tengah-tengah pijatan, Tante Mai mendadak meminta agar lampu kamar dimatikan. Tuh kan bener, Cep. Di dalam kegelapan itulah batasan mulai dilanggar. Tante Mai secara mengejutkan mulai memegang dan menggerayangi Cecep tanpa ragu. Pertahanan sang pemuda runtuh dan malam itu menjadi titik awal terjadinya hubungan terlarang di antara mereka. Kejadian di malam sunyi itu rupanya bukanlah sebuah kebetulan semata. Tanpa disadari Cecep, malam tersebut hanyalah awal dari sebuah pola berbahaya yang kelak akan terus berulang dan menjerat pemuda-pemuda lainnya. Setelah aksi pertamanya berjalan tanpa kendala, pola ini seolah menjadi agenda terselubung yang terus diulang oleh Tante Mai.
Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 7 Mei 2011 menjelang siang, seorang remaja bernama Redo Akbar alias Edo berkunjung ke rumah Pak RT untuk menonton TV. Di tengah aktivitasnya, Tante Mai menghampirinya dan meminta bantuan untuk mengerok badannya yang sedang masuk angin. Tanpa curiga, Edo menuruti dan mengikutinya masuk ke dalam kamar tidur. Waduh, sekarang giliran Edo, guys. Aduh, aing. Begitu pintu kamar terkunci dari dalam, Tante Mai mulai memancing. "Kau mau upah ngeroknya apa?" tanya Tante Mai. Edo menjawab singkat, "Terserah tante, apa saja." Jawaban itu langsung disambut Tante Mai dengan tindakan agresif. Hubungan terlarang pun kembali terjadi di kamar tersebut. 1 bulan berselang, pada 5 Juni 2011 sore hari, giliran Dendi Mahera yang menjadi sasaran berikutnya. Dendi datang untuk membersihkan pekarangan rumah sesuai arahan Tante Mai. Setelah selesai, ia disuguhkan minuman dingin dan diajak masuk ke kamar tidur. Dengan rayuannya, Tante Mai kembali melancarkan aksinya. Tak berhenti sampai di situ. Seminggu kemudian, Dendi yang menumpang tidur di rumah tersebut dipeluk oleh Tante Mai di kegelapan malam. Kejadian ini terus berulang hingga tak kurang dari 30 kali. Di bulan yang sama, tepatnya 23 Juni 2011, Rahmat Hidayat yang sedang duduk di ruang tamu diminta untuk memijatnya. Meski sempat menolak dengan alasan tidak bisa memijat, Rahmat ditarik masuk ke kamar yang pintu dan jendelanya langsung ditutup rapat. Di dalam sana, skenario serupa kembali terulang. Aksi Tante Mai terus berlanjut tanpa ada satu warga pun yang menyadarinya. Pada 5 September 2011, Ahmad Tafsir dipanggil masuk ke kamar yang terkunci. Wih, gagah ngaranna Ahmad Tafsir. Setahun kemudian, pada 19 September 2012 malam, Riko Lepiardi yang sedang menjaga adiknya di rumah Pak RT dipanggil ke kamar oleh Tante Mai yang hanya berbalut sehelai kain. Lalu diminta memijatnya hingga perbuatan tabu itu kembali terjadi. Rangkaian aksi perusakan masa depan remaja ini berlangsung intens sejak April 2011 hingga Januari 2013. Tercatat setidaknya ada 6 anak belasan tahun berusia 12 hingga 17 tahun yang menjadi korban dari kepungan aksi tersembunyi tersebut. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya tentu akan tercium juga. Lingkaran rahasia di rumah Pak RT ini perlahan mulai retak ketika sebuah dampak fisik yang tak terduga mulai muncul pada salah satu korban. Bulan April 2013 menjadi pemicu kehancuran dari rahasia rapat yang disimpan Tante Mai selama 2 tahun. Semuanya bermula ketika salah satu korban remaja mendadak mengeluh sakit pada alat vitalnya kepada orang tuanya. Merasa ada yang tidak beres, sang orang tua mendesak anaknya untuk jujur. Di hadapan orang tuanya, remaja tersebut akhirnya membongkar seluruh perlakuan tak senonoh yang ia alami dari istri Pak RT di rumahnya sendiri. Pengakuan itu bagai ledakan bom di tengah permukiman warga. Kabar burung langsung menyebar cepat, memicu korban-korban lain untuk akhirnya memberanikan diri angkat bicara. Satu persatu kebohongan runtuh, hingga 6 remaja resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menjadi korban dari sepak terjang Tante Mai. Namun di tengah amarah warga yang membara, terungkap sebuah fakta mengejutkan yang menambah kerumitan kasus ini. Sang suami, Misran, yang menjabat sebagai ketua RT, ternyata selama ini sudah mengetahui tabiat buruk istrinya. Ia bahkan pernah memergoki dan menegurnya. Namun tak berdaya menghentikan aksi sang istri. Tak hanya itu, berkembang pula dugaan bahwa motif terbongkarnya rahasia ini diwarnai unsur sakit hati. Dendi Mahera, korban yang paling sering berhubungan dengan Tante Mai, diduga merupakan kekasih gelap sang tante. Hubungan itu retak setelah Tante Mai mendapati Dendi sering gonta-ganti pacar dan memutuskan hubungan mereka. Tak terima diputuskan, Dendi disinyalir sengaja membongkar rahasia tersebut ke publik dengan dalih tertular penyakit. Kini, bukan lagi sekedar rahasia desas-desus warga. Pengakuan para korban dan situasi yang semakin liar mendorong kasus ini secara resmi melangkah ke ranah hukum, memaksa pihak kepolisian untuk turun tangan mengurai benang kusut di rumah Pak RT.
Gelombang kemarahan warga dan para orang tua korban tak lagi bisa dibendung. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Pak RT, menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Tante Mai. Tokoh adat dan tokoh agama setempat sempat turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini secara adat. Putusan adat pun dijatuhkan. Tante Mai harus diusir dari kampung dan dilakukan ritual cuci kampung. Iya betul, harusnya kayak gitu sih cuy, ya. Untuk mensterilkan aura negatif gitu kan. Namun Tante Mai menolak mentah-mentah hukuman tersebut. Saya tidak terima diusir warga. Saya tidak punya tempat tinggal lagi. Saya sudah bangun rumah itu. Saya tidak mau pergi, tegas Tante Mai. Penolakan itu hampir saja memicu amuk massa yang bersiap menghakimi dan mengarak Tante Mai. Guna mencegah aksi main hakim sendiri, warga akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Petugas dari Polres Bengkulu bergerak cepat mengamankan Tante Mai dan suaminya, Misran, ke markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di ruang interogasi, para penyidik mulai menggali keterangan dari Misran terlebih dahulu. Sang suami membenarkan bahwa ia mengetahui perbuatan istrinya dan pernah menegurnya, namun tak berdaya untuk menghentikannya. Saat giliran Tante Mai diperiksa, penyidik justru mendapati serangkaian pengakuan yang ganjil dan tak biasa dari seorang tersangka kasus asusila. Tante Mai membantah telah melakukan pemaksaan. Ia mengklaim seluruh perbuatan itu terjadi atas dasar suka sama suka. Bahkan ada yang didasari rasa cinta. Ada yang menyatakan cinta duluan pada saya. Saya lihat dia tulus, lalu saya terima, ujar Tante Mai di hadapan penyidik. Ia bergeming bahwa dirinya bukanlah pelaku, melainkan justru objek pelampiasan dari para remaja yang kerap datang ke rumahnya untuk merokok, ngelem, dan menonton video dewasa. Mengenai tuduhan menularkan penyakit kelamin, Tante Mai membantah keras dan menyatakan dirinya sepenuhnya sehat. Ia balik menuding bahwa korbanlah yang membawa penyakit tersebut dari luar karena bekerja di sebuah kafe. Selain pengakuannya yang bertolak belakang dengan para korban, pihak kepolisian juga mencermati adanya keanehan pada perilaku dan kondisi psikologis Tante Mai selama proses pemeriksaan. Tidak seperti tersangka pada umumnya yang malu atau menunduk, Tante Mai justru tampil sangat percaya diri saat berhadapan dengan petugas maupun media. Sikapnya dinilai sangat labil. Dalam satu kesempatan, ia mengaku ingin bertobat dan kembali membaca Al-Quran. Namun di saat lain, ia berulang kali menyebut dirinya sebagai mantan entertainer. Pengamatan terhadap kondisi mental ini membuat penyidik menduga adanya indikasi gangguan jiwa atau ketidakstabilan emosi pada diri pelaku. Di balik pengakuan dan keanehan perilakunya, pemeriksaan polisi berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat serta kesaksian konsisten dari 6 korban remaja. Temuan-temuan penting ini secara resmi mendorong status pemeriksaan naik ke tahap penuntutan hukum di meja hijau. Dari rangkaian pemeriksaan hukum yang panjang, berkas perkara akhirnya menyajikan kumpulan fakta terverifikasi dan bukti-bukti penting yang membentuk gambaran utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak RT. Fakta pertama yang paling krusial adalah rentang waktu dan skala kejadian. Berdasarkan penyidikan, perbuatan asusila ini berlangsung secara berulang selama hampir 2 tahun, terhitung sejak 19 April 2011 hingga 25 Januari 2013. Dari sekian banyak remaja yang kerap berkunjung ke rumah tersebut, secara resmi terdata 6 anak di bawah umur berusia antara 12 hingga 17 tahun yang berani memberikan kesaksian konsisten mengenai perlakuan yang mereka alami. Keterangan dari para korban ini diperkuat oleh pengakuan dari Misran, sang suami sekaligus ketua RT setempat. Kesaksian Misran menjadi bukti penting yang membenarkan bahwa perbuatan tersebut memang nyata terjadi di dalam rumah mereka. Ia mengakui pernah memergoki dan menegur Tante Mai secara langsung, yang membuktikan bahwa aksi tersebut bukan sekedar desas-desus warga semata. Di sisi lain, fakta mengenai kondisi medis sang suami juga terkonfirmasi. Misran mengidap penyakit diabetes yang membuatnya tak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologi sang istri selama 6 tahun terakhir.
Hal ini kemudian diakui oleh Tante Mai sebagai alasan utama di balik dorongannya mencari pelampiasan kepada para remaja yang bertandang ke rumahnya. Terkait isu penularan penyakit kelamin yang sempat memicu kemarahan warga, fakta medis justru menunjukkan dinamika lain. Tante Mai secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya dalam kondisi sehat. Sementara tuduhan penularan penyakit itu diduga kuat berasal dari persoalan pribadi antara Tante Mai dan salah satu korban, Dendi Mahera, akibat keretakan hubungan mereka. Selain bukti kesaksian, pihak kepolisian juga mencatat fakta pemeriksaan psikologis yang menunjukkan adanya indikasi kelabilan emosi dan gangguan mental pada diri Tante Mai. Hal ini terlihat dari sikapnya yang tidak menunjukkan rasa malu, berpindah-pindah dalam memberikan keterangan, hingga mengklaim dirinya sebagai mantan entertainer. Seluruh fakta, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang terkumpul inilah yang menjadi fondasi utama bagi pihak kejaksaan untuk menyusun lembar penuntutan. Kini seluruh bukti siap diuji di meja hijau untuk menentukan nasib akhir dari Tante Mai. Persidangan kasus Tante Mai akhirnya resmi digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda 60 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan atas perbuatan asusila yang dilakukannya terhadap anak-anak di bawah umur. Pada bulan Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan Emma Yartini alias Tante Mai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, membujuk para korban untuk melakukan aksi bejatnya. Vonis hukuman 8 tahun penjara pun dijatuhkan, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Saat mendengar putusan hakim tersebut, Tante Mai tak kuasa menahan emosinya. Ia langsung memeluk ketiga anak perempuannya yang masih kecil sebelum akhirnya pingsan di ruang sidang. Ketidakpuasan jaksa penuntut umum atas putusan tersebut memicu proses hukum yang lebih panjang. Jaksa mengajukan banding. Namun pengadilan tinggi memutuskan untuk menguatkan vonis 8 tahun penjara. Tak berhenti di situ, upaya kasasi pun diajukan ke Mahkamah Agung. Puncaknya pada Juni 2014, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara ini. Melalui voting 3 Hakim Agung, permohonan kasasi jaksa dikabulkan dan hukuman bagi Tante Mai dinaikkan secara resmi menjadi 12 tahun penjara. Wah, Tante Mai, sang penghibur, di penjara cuy, 12 tahun lagi. Meski begitu, putusan ini diwarnai oleh dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Hakim Agung, Suryajaya. Dalam berkas kasasinya, Hakim Agung Suryajaya menilai hukuman 12 tahun terlalu berat. Menurutnya, peradilan di tingkat bawah seharusnya menggali lebih dalam alasan dibalik ketidaklaziman perilaku terdakwa. Apakah ada gangguan jiwa atau kelainan biologis? Bukan untuk menghapus pidana, melainkan sebagai pertimbangan kebenaran material yang dapat meringankan hukuman. Namun Suryajaya kalah suara dari 2 hakim agung lainnya, Desniati dan Syarifuddin. Perjalanan hukum ini pada akhirnya menyisakan duka mendalam dan kehancuran bagi keluarga korban. Di tengah proses peradilan yang sedang berjalan, sang suami, Misran, menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi. Ketiga anak perempuan mereka yang masih sangat kecil pun harus menerima kenyataan pahit, kehilangan sosok ayah untuk selamanya, dan terpisah dari sang ibu yang harus mendekam di balik jeruji besi. Kisah ini berakhir dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Rumah yang dulunya penuh riuh tawa, kini berubah menjadi saksi bisu dari keputusan-keputusan salah yang merenggut masa depan banyak jiwa. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi cermin kelam tentang bagaimana pemenuhan hasrat tak terkendali dan keheningan yang dibiarkan bisa merobohkan benteng terdepan sebuah keluarga. Ketika kejujuran dan keberanian untuk mencari pertolongan terkalahkan oleh rasa takut dan pembiaran, harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mahal dari yang pernah dibayangkan. Sebab pada setiap langkah dan pilihan yang kita ambil, ada konsekuensi yang tak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga melukai orang-orang paling tidak berdosa di sekitar kita. Wais, dong Maria Teguh ya.